Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar materi matematika, masih di tema 2 yaitu tentang pecahan. Namun sebelum belajar jangan lupa kalian mandi dulu, sarapan dulu, jangan lupa juga untuk membantu orang tua kalian di rumah, dan jangan lupa untuk beribadah. Nah anak-anak, materi pecahan ini ada di KD 3.1 menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Nah anak-anak, pecahan itu didapat dari benda yang dibagi sama besar. Jadi ukurannya harus sama ya. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. A/B ini jika ditulis dalam bentuk variabel atau angka. A itu disebut dengan pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Nah, jika huruf-huruf atau variabel ini kita ubah ke angka, maka contohnya adalah seperti berikut ini. 1/2. 1 itu disebut pembilang dan 2 itu disebut penyebut. Nah, A dan B itu adalah bilangan cacah ya anak-anak. Dan B itu tidak boleh sama dengan 0, maka B itu tidak boleh apabila ditulis 0. Contohnya adalah seperti berikut ini. Coba perhatikan ya. Ayah membawa beberapa pizza untuk anggota keluarganya di rumah. Di sini contohnya ada 3 pizza ya. Nah, dari pizza tersebut, dari 3 pizza tadi, 1 buah pizza dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Masing-masing potongan dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau 1 pizza dipotong menjadi 2 bagian. Gambarnya adalah seperti berikut ini. Ini 1 pizza utuh ya. Kita potong menjadi 2. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah separuh bagiannya dan ini adalah separuh bagiannya lagi. Nah, separuh bagian pizza ini disebut 1/2. 1 bagian dipotong menjadi 2. Nah, potongan pizza tadi bisa kita tulis seperti berikut ini. Nah, bilangan yang itu tadi ya, yang kalian lihat ini dibaca 1/2 atau bisa disebut setengah. Nah, sekarang coba kalau pizzanya kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, karena dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, maka pecahannya menjadi 1/3. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gambar 1 pizza utuh. Coba kita potong menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan ada bagian ketiga ya sisanya. Nah, bila dipotong gambarnya akan seperti ini. Sepertiga pizza, dan sepertiga pizza atau 1/3. Bagian pizza yang dipotong menjadi 3 tadi dapat ditulis seperti berikut ini. Nah, angka tersebut dibaca 1/3 atau 1 pizza dipotong menjadi 3. Nah, selanjutnya, jika pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, maka masing-masing pizza itu dinyatakan dengan pecahan 1/4
4. Coba ini pizzanya kita potong menjadi 4 bagian ya. Nah, setelah dipotong menjadi 4 bagian, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk pizza apabila dipotong menjadi 4 bagian. Potongan pizza yang dipotong menjadi 4 bagian tadi dapat ditulis dengan bilangan seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, bilangan tersebut dibaca 1/4 karena satu bagian dipotong menjadi 4. Sekarang coba kalau pizzanya kita potong menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka masing-masing potongan pizza dinyatakan dengan pecahan 1/8 atau 1 pizza utuh dibagi menjadi 8. Nah, coba kita potong pizzanya menjadi 8 bagian. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, pizza yang dibagi menjadi 8 tadi dapat ditulis dengan bilangan seperti yang kalian lihat ini. Nah, bilangan tersebut dapat dibaca 1/8 atau 1 pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Nah, sekarang coba kita lihat bersama-sama. Di sini ibu memotong pizza menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, masing-masing bagian diberikan kepada ayah, kakak, adik, dan ibu. Nah, bagaimana penulisan masing-masing pecahan dari potongan pizza tersebut? Nah, silahkan anak-anak simak ya. Nah, ini ada gambar pizza yang dipotong menjadi 8 bagian tadi. Coba perhatikan masing-masing bagian pizza yang dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Coba perhatikan penulisan pecahannya. Ayah memakan 2 bagian. Guru memberi tanda seperti ini ya. Nah, 2 pizza tersebut dimakan oleh ayah. Maka penulisan pecahannya adalah seperti ini. 2 pizza dimakan ayah ya. Jadi 2/8. 2 itu adalah 2 bagian yang dimakan ayah per 8. 8 adalah jumlah semua pizza. Sekarang, ibu memakan 1 bagian, maka tandanya seperti yang oranye ini ya. Nah, penulisannya adalah seperti berikut ini. Karena ibu memakan 1 bagian, maka pembilangnya 1, penyebutnya 8. Selanjutnya, kakak memakan 2 bagian. Penulisan pecahannya sama seperti ayah tadi. Kakak pembilangnya 2 karena kakak memakan 2 bagian per 8 karena semua potongan pizza jumlahnya 8. Selanjutnya adik. Adik memakan 3 bagian, maka penulisan matematikanya adalah seperti ini. Penulisan pecahannya ya. 3/8. 3 itu adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Nah, selain menggunakan benda-benda konkret atau nyata, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Nah, pecahan menyatakan bagian yang diarsir atau diwarna dari gambar utuh. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Ada 1 bagian yang diarsir. Maka bawahnya dulu. Yang bawah ada lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian. 2 bagian diarsir, maka penulisan pecahannya adalah yang pertama. Pembilangnya 1 karena yang diarsir 1/4 karena ada 4 bagian. Sekarang gambar yang bawah. Pembilangnya 2 karena yang diarsir 2. Penyebutnya 8 karena lingkaran tersebut dibagi menjadi 8. Selanjutnya gambar ketiga. Ada 4
satu persegi yang dibagi menjadi 4 bagian ya. 3 berwarna hijau, 1 berwarna putih. Nah, maka penulisan pecahannya adalah 3/4. Pembilangnya 3, karena yang diwarna ada 3. Dari penyebutnya 4, karena semua kotak-kotaknya ada 4 bagian. Yang bawah yang diberi warna ada 2, pembilangnya 2/5, karena penyebutnya ada 5 bagian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai itu? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama dengan pecahan lainnya. Jadi walaupun angkanya berbeda tapi nilainya sama. Walaupun bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Ayah memiliki sepetak tanah. Tanah tersebut akan dijadikan sama besar untuk menanam sayur-sayuran. Jadi, sepetak tanah milik ayah tersebut akan dibagi sama besar untuk menanam berbagai macam sayur-sayuran. Nah, ini adalah gambarnya. Sepetak tanah utuh, Bu Guru gambarkan seperti ini ya. Nah, sepetak tanah utuh ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 bagian berwarna coklat, 1 bagian berwarna putih. Maka bagaimana penulisan pecahannya? Nah, ini ya, 1 petak dibagi menjadi 2 bagian. Maka penulisannya adalah 1/2. Karena yang coklat ada 1, terdiri dari 2 bagian. Selanjutnya, tanah tersebut yang berwarna coklat dibagi menjadi 2 bagian dan yang berwarna putih dibagi menjadi 2 bagian. Maka penulisan pecahannya adalah 2/4, terdiri dari pembilangnya yang berwarna coklat atau putih ada 2, per penyebutnya ada 4 karena ada 4 bagian. Selanjutnya, tanah tersebut yang berwarna coklat dibagi menjadi 3 bagian dan yang putih dibagi menjadi 3 bagian. Maka ada 6 bagian ya. Nah, penulisan pecahannya menjadi 3/6. Penyebutnya 3 karena yang coklat ada 3 bagian, yang putih juga ada 3 bagian, per 6 karena semua bagiannya totalnya ada 6. Nah, dari gambar-gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun bentuk pecahannya itu berbeda-beda, tapi pecahan tersebut senilai atau nilainya sama ya. Pecahan tadi, sepetak tanahnya ayah dapat kita tulis 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Silahkan anak-anak boleh bertanya kepada orang tua atau kepada gurumu apabila ada yang masih bingung. Cukup sekian dari guru, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.